Shalom, salam sehat. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kita jumpa lagi dalam renungan malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini dalam tuntunan Tuhan kita berjumpa dan kita bersyukur bahwa kasih-Nya begitu luar biasa bagi kita. Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, persiapkan hati dan pikiranmu, kita akan menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami selalu bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Ada banyak kegiatan yang kami kerjakan, Tuhan terus memampukan kami melakukannya dengan baik. Karena itu kami berterima kasih kepadamu. Ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami, biar kami dapat memahami firman-Mu, dan kami jadikan sebagai pelita di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ini kami anak-anak-Mu, yang datang di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, marilah kita membuka firman Tuhan. Hari ini saya memilih kitab Roma pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, saya mengambil tema, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Saya kira kita bisa mendengar tema ini, dan ini sudah mulai digumuli pada hari Minggu kemarin sampai sepekan ini. Kalau dikatakan saudara-saudara, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, saya kira tema ini begitu jelas, begitu clear bagi kita, bahwa memang sebagai anak-anak Tuhan kita diajak untuk menjauhi yang jahat, menjauhi yang tidak benar, dan kemudian melakukan yang baik di mata Tuhan. Jauhilah yang jahat. Apa saja yang jahat yang kita alami dan kita rasakan pada saat ini? Yang mana saudara-saudara, kalau kita saksikan dalam kehidupan kita, ada begitu banyak orang yang memperlihatkan kehidupan yang tidak benar di mata Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5, di situ dikatakan keinginan daging, apa saja itu? Ya, kebencian, kemarahan, iri hati, ada banyak sekali keinginan daging yang diungkapkan dalam kitab Galatia. Nah, semuanya ini saudara-saudara dalam kehidupan kita banyak kali kita lakukan, banyak kali kita kerjakan. Bahkan apa yang diungkapkan dalam Galatia itu seringkali kita katakan hanya itu saja yang mesti dijauhi. Bahwa kebencian, kemarahan, iri, dengki, dan sebagainya. Yang lain yang tidak dicantumkan, tidak apa-apa kan, tidak dilakukan, karena tidak dicantumkan dalam Alkitab. Seperti misalnya narkoba, seperti misalnya judi online, dan sebagainya. Yang kita lihat sebagai kejahatan-kejahatan modern pada masa kini. Oh saudaraku yang kekasih, memang betul tidak dicantumkan dalam Alkitab. Tapi dalam Galatia itu dikatakan dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud, bahwa ada banyak kejahatan lain yang memang tidak dicantumkan. Kata dan sebagainya itu mau mengatakan semua hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, itulah yang jahat, yang mesti kita jauhi dalam kehidupan kita, yang mesti kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Dan karena itu Paulus katakan dalam Roma, jauhilah yang jahat. Jangan sama sekali kita lakukan, kita dekati, kita coba-coba untuk berbuat yang jahat. Karena ini di mata Tuhan adalah hal yang tidak benar.
Lalu kemudian apa yang mesti kita buat? Di sini dikatakan, lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Dalam Galatia juga dikatakan buah-buah roh, kasih, sukacita, kedamaian, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. 9 buah-buah roh ini, saudara-saudara, inilah yang mesti kita upayakan dalam hidup kita. Nah, Paulus juga katakan di sini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dengan demikian, lakukanlah yang baik. Yang paling utama adalah kasih. Dimanapun kita melakukan ini, saudara-saudara, kita tidak akan pernah ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan ketika kita dengan kelemah lembutan, ketika kita dengan kasih kita perlihatkan kelemah lembutan itu, siapapun yang kita temui, dia pasti akan menerima kita. Karena dia tahu, oh, si A, si B, bapak ini, ibu ini lemah lembut, kita senang bergaul dengannya, kita bahagia bergaul dengannya. Nah, karena itu saudara-saudara, di sini dikatakan lakukanlah yang baik. Hendaklah kita mengerjakannya, hendaklah kita melakukannya. Dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa melakukan yang baik itu, atau peluklah yang baik itu dikatakan, peluklah yang baik itu. Sebagaimana kita merangkul, kita memeluk keluarga kita, peluklah yang baik. Artinya mesti kita nikmati, kita rasakan, dan kita perlihatkan itu, kita kerjakan itu untuk sesama kita, sehingga sungguh-sungguh ini mendatangkan sukacita. Karena itu saya mau katakan kepada kita, supaya kita berani menjauh yang jahat, saudara-saudara, maka selalulah mendekatkan diri pada Tuhan. Kita datang, Tuhan tolong kami, ajar kami Tuhan, agar kami menanggalkan yang jahat, menanggalkan yang tidak benar di mata Tuhan. Lalu kemudian kita mohon Tuhan kuatkan kami, beri kemampuan, beri semangat untuk melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Lalu selanjutnya kita diajak, saudara-saudara, supaya kita terus bertumbuh di dalam kasih itu, bertumbuh dalam melakukan yang baik. Maka fokuskanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Karena bukankah kalau kita menyaksikan kehidupan Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, dia memperlihatkan bagaimana ia mencerminkan perhatiannya, kehidupannya untuk sesama. Maka kita mau juga seperti itu, bertumbuh di dalam Tuhan. Fokuskanlah kehidupan kita kepada Dia. Ketika kita memfokuskan, Allah akan mengatur langkah-langkah kita, Allah akan membimbing kita, sehingga kita sanggup untuk melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Saudaraku, jangan patah semangat, jangan merasa tidak mampu, tidak berdaya untuk melakukannya. Sepanjang kita bertekad untuk mewujudkannya, maka Tuhan akan menolong kita. Ingat, Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, hati pikiran kita. Dan kalau kita mengarahkan semua kepada Allah, maka kita mampu untuk melakukan yang baik. Tanggalkan yang jahat, jangan lagi melakukannya. Kita mohon Tuhan menguatkan kita untuk meninggalkan semuanya dan melakukan yang benar di mata Allah, maka hidup kita akan tenang, akan damai di dalam kasih Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mengangkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu
saudaraku, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami berbahagia, kami bersyukur karena Engkau selalu baik, setia dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Biar firman ini mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan yang benar di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus memperlihatkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami agar kami menanggalkan manusia lama kami dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang boleh menyaksikan renungan malam ini. Biarlah hidup mereka senantiasa menerima cinta kasih Tuhan yang besar dan hidup dalam kekuatan Allah. Engkau memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang tetap menyerahkan diri dalam kuasa Tuhan. Engkau hadir mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau menolong yang berduka, hiburkan mereka. Engkau memberkati yang bersukacita, sempurnakan sukacita mereka. Engkau menyayangi anak-anak-Mu dalam pertumbuhan. Engkau mengasihi yang terus berjuang mendapatkan masa depan yang baik. Biar mereka sabar dalam pembelajaran secara online. Engkau menguatkan setiap pekerjaan sidang jemaat-Mu. Kiranya dapat dikerjakan dengan baik demi hormat bagi nama Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan untuk semua pelayanan yang dikerjakan majelis gereja. Biar kami tetap setia mengerjakannya. Bahkan Tuhan pakai tim multimedia untuk terus menyiarkan siaran-siaran agar jemaat-Mu dapat menyaksikan dengan baik. Dan Tuhan memberkati semua perangkat yang dipakai. Engkau menolong bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kasihi agar terus memerintah kami dengan bijaksana. Bapa, lindungilah kami di malam ini. Kuatkan kami agar boleh melewatinya di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Dengarkan doa kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh menyaksikan renungan malam pada hari ini Senin. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati. Salam sehat.